Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Kita lanjutkan pasal yang pertama di sesi yang kedua. Syekh Az-Zarnuji memulai dengan demikian juga diwajibkan menuntut ilmu tentang seluruh akhlak seperti dermawan dan bakhil, pengecut dan berani, sombong dan tawadhu, menjaga harga diri, berlebih-lebihan dan hemat, dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya sombong, pengecut, dan berlebih-lebihan itu hukumnya haram, dan tidak mungkin seseorang selamat dari sifat-sifat itu kecuali setelah mengetahui ilmunya dan mengetahui sifat-sifat kebalikannya. Maka dari itu setiap orang wajib mengetahuinya. Nah, di sini Syekh Az-Zarnuji menyampaikan tentang pentingnya juga kita menuntut ilmu tentang ilmu-ilmu akhlak gitu. Kemudian ada juga yang beliau tekankan bahwasanya kita baru tahu sesuatu itu kalau tahu kebalikannya. Kita nggak tahu kalau permen itu manis kalau kita sebelumnya belum pernah merasakan pahit gitu. Kita nggak pernah tahu kalau obat itu misalnya pahit gitu ya kalau kita nggak pernah merasakan yang namanya manis. Maka kita akan tahu rasanya sesuatu itu setelah kita mengetahui kebalikannya. Seringkali kita tahunya yang enak-enak aja. Ketika dikasih sesuatu yang tidak nikmat, yang tidak enak, barulah kita tahu bahwasanya itu tidak enak dan kita merasa bersyukur atas yang Allah berikan sebelumnya kepada kita gitu. Kemudian Syekh Al-Imam Syahid Nasiruddin Abu Al-Qasim rahimahullah telah menulis satu kitab dalam bidang akhlak, dan alangkah bagus apa yang beliau tulis. Jadi beliau memberikan rekomendasi kepada kita untuk membaca kitab akhlak yang ditulis oleh Abu Al-Qasim. Maka setiap muslim wajib mempelajarinya, kata beliau. Adapun mempelajari sesuatu yang terjadi sesekali, maka hukumnya fardu kifayah. Apabila sebagian orang sudah melaksanakannya di suatu negeri, maka kewajiban itu gugur bagi sebagian yang lain. Namun jika di negeri itu tidak ada seorang pun yang melaksanakannya, maka semuanya berdosa. Jadi kalau memang ada ilmu-ilmu yang tidak perlu semuanya harus tahu, maka itu menjadi fardu kifayah, ya. Jadi fardu kifayah itu adalah kalau ada yang sudah melakukannya, maka yang lainnya sudah gugur kewajibannya. Kemudian beliau lanjutkan, seorang imam wajib memerintahkan kewajiban itu kepada mereka atau memaksa rakyat untuk melaksanakannya. Artinya kalau memang nggak ada sama sekali, ya pemerintah harus maksa, karena itu penting banget gitu ya untuk kaum muslimin. Ada yang mengatakan sesungguhnya ilmu yang dibutuhkan oleh seseorang pada semua keadaan, kedudukannya seperti makanan yang setiap orang pasti membutuhkannya. Sementara ilmu yang dibutuhkan sesekali adalah ibarat obat yang dibutuhkan pada saat-saat tertentu. Nah, di sini Syekh Az-Zarnuji memberikan sebuah ilustrasi kepada kita sangat bagus sekali. Ilmu-ilmu yang memang perlu terus-menerus kita lakukan. Contoh misalnya sholat itu terus-menerus kita lakukan. Maka itu ibarat makanan. Ya, ilmu itu ibarat makanan yang pasti setiap waktu kita membutuhkannya. Tapi kalau sesuatu yang memang hanya sesekali aja, maka itu ibaratnya seperti obat yang hanya kita makan kalau kita membutuhkannya. Adapun ilmu nujum atau astrologi gitu ya, ilmu perbintangan gitu ya, kalau misal kamu bintangnya apa maka begini gitu. Nah, itu apa kata beliau, itu adalah ibarat penyakit sehingga mempelajarinya adalah haram karena ia membahayakan dan tidak bermanfaat. Bukankah lari dari qada dan qadar Allah itu tidak mungkin, ya? Oleh sebab itu hendaknya seorang muslim menyibukkan diri di semua waktunya dengan berzikir kepada Allah, berdoa, merendahkan diri di hadapan Allah, membaca Al-Quran, bersedekah, memohon ampunan dan kesehatan dari Allah di dunia maupun di akhirat agar Allah menjaganya dari malapetaka dan bencana. Kemudian sesungguhnya orang yang diberi rezeki untuk berdoa, ia tidak terhalang dari pengabulan. Jika suatu bencana telah ditakdirkan, pasti akan menimpanya. Akan tetapi Allah akan memudahkan baginya dan memberikan rezeki kepadanya berupa kesabaran lantaran keberkahan doanya. Perhatikan di sini beliau memberikan kepada kita tentang pentingnya berdoa. Ya, sekalipun kita pada akhirnya terkena bencana, tapi sebenarnya Allah tetap memudahkan bagi kita semua dan memberikan kepada kita berupa sesuatu yang sangat luar biasa, itu kesabaran. Kemudian beliau mengecualikan tentang ilmu perbintangan yang dimaksud adalah misalnya gini, kecuali jika seseorang belajar ilmu nujum atau baca yang dimaksud adalah astronomi.
itu hanya untuk mengetahui arah kiblat dan waktu sholat, maka hal itu diperbolehkan. Ya, jadi beda antara astrologi dan astronomi. Adapun belajar ilmu kedokteran, maka diperbolehkan. Sebab ia adalah salah satu di antara sekian banyak faktor kesembuhan. Sehingga diperbolehkan untuk mempelajarinya sebagaimana faktor-faktor yang lainnya. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu pernah berobat. Dikisahkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala bahwasanya beliau berkata, ilmu itu ada dua, ilmu fikih untuk agama dan ilmu kedokteran untuk badan. Selain itu adalah hiasan majelis. Sifat yang dengannya seorang mengetahui hakikat sesuatu yang secara jelas adalah sifat yang dimiliki seorang, yang tampak jelas tersingkap, mudah ringan apa yang disebutkan ilmu bagi orang yang memilikinya. Sementara fikih adalah proses atau usaha mengetahui ilmu yang detail. Ya. Kemudian ini hanya kita akan bacakan saja. Abu Hanifah rahimahullah berkata, fikih adalah mengetahui apa yang bermanfaat bagi seorang dan membahayakannya. Beliau berkata, ilmu itu hanya untuk diamalkan, sedangkan mengamalkan di sini adalah meninggalkan yang disegerakan, yaitu dunia, demi mendapatkan yang diakhirkan, yaitu akhirat. Maka seyogyanya setiap orang tidak lalai terhadap dirinya, apa yang bermanfaat untuknya, apa yang berbahaya baginya di dunia maupun di akhirat. Hendaknya ia mengambil apa yang bermanfaat dan menjauhi apa yang berbahaya, agar supaya ilmunya, akalnya, dan amalnya tidak menjadi bumerang untuk dirinya, sehingga menambah berat hukumannya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari murka dan sisaannya. Kita sudah diberikan akal sama Allah, maka kita harus memanfaatkannya. Kalau enggak ya mungkin bisa jadi Allah akan menambah hukuman buat kita. Kalau kita sudah punya ilmunya, kita harus melaksanakannya. Maka bukan tidak mungkin, justru malah Allah akan menambahkan hukumannya karena kita sudah mengetahuinya, kita punya akal tapi kita tidak memanfaatkan sebaik-baiknya. Mengenai keistimewaan dan keutamaan ilmu, ada banyak ayat dan hadis-hadis sahih yang sudah masyhur di kalangan kita. Tetapi kami tidak sebutkan di sini supaya kitab ini tidak terlalu panjang. Artinya bagi anak-anak sekalian yang masih penasaran dengan apa sih keistimewaan, apa sih keutamaan ilmu, silakan untuk merujuk kepada kitab yang lain. Demikian.